Abu Dawud sebutkan di jilid 3 halaman 42, Tirmidzi jilid 5 halaman 572, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 183, yaitu ajaran Nabi SAW untuk kita baca, Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Artinya, ya Allah, engkau adalah sandaranku atau penopangku. Ya. Anta adudi wa anta nasir, dan engkau adalah penolongku atau yang memberikan kepadaku kemenangan. Bika ajulu, ya. Dengan pertolonganmu lah aku maju. Bisa juga bermakna berputar, ya, melakukan perlawanan, penyerangan. Wabika asulu, dan dengan pertolonganmu aku menundukkan musuh. Wabika uqatil, dan dengan pertolonganmu pula aku akan memerangi musuh-musuh ini. Nah, ini dianjurkan dibaca pada saat, ya, kita sedang berhadapan dengan musuh di medan perang, atau mungkin Anda sedang berhadapan dengan sekelompok preman, penjahat, gitu kan. Atau mungkin ada pasukan-pasukan raja yang zalim yang akan mengganggu Anda, gitu kan. Dan Anda tidak dalam keadaan salah, maka Anda bisa berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah punya cara. Walaupun Anda tidak punya keterampilan bela diri, Allah SWT punya cara. Allah SWT punya cara yang tidak masuk di akal gitu, ya. Di akal manusia tidak bisa masuk dan diterima begitu saja, karena memang unik gitu, ya, cara Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita melanjutkan bedah buku kita seperti biasa, kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis, ya, yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu doa menghadapi kesulitan. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini doa berhadapan dengan musuh dan penguasa. Tapi penguasa sini maksudnya adalah penguasa yang zalim. Ya, jadi bukan semua penguasa, ya, tapi terkhususkan penguasa-penguasa yang zalim, yang bengis. Maka ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari keburukan-keburukan mereka. Secara umum, teman-teman sekalian, doa ini sebenarnya bagaimana seseorang di antara kita agar kembali kepada Allah SWT dan melibatkan Allah dalam segala lini kehidupan kita. Makanya kita sebelum beraktivitas dianjurkan berdoa, seperti misalnya sebelum keluar rumah, sebelum berpakaian, sebelum tidur, sebelum makan. Kita dianjurkan berdoa agar kita melibatkan Sang Pencipta Allah pada aktivitas kita itu. Dan itu akan mendatangkan keberkahan tentunya, ya. Itu dari satu sisi agar kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, dan sisi yang lain tentunya agar kalau memang ada kebaikan di situ kita bisa mendapatkan, ya, dari keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita, dan kalau ada keburukan Allah pun menyelamatkan kita dengan izinnya dari gangguan dan keburukan tersebut, ya. Nah, ini sesuatu yang penting untuk digarisbawahi. Kalau yang dimaksud dengan musuh di sini umumnya sih masuk kepada musuh-musuh di kancah peperangan, ya. Namun bisa saja kalau ada seseorang yang memusuhi kita dan tanpa sebab kita nggak bersalah, maka bisa masuk dalam kategori apa yang kita akan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Kalau penguasa, tentu yang kita berlindung dari mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim, ya. Karena secara umum kita dianjurkan sekali untuk patuh pada pemerintah, apalagi kalau pemerintah itu tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala umumnya dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59, ya. An-Nisa surah nomor 4 ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga pemerintah setempat kalian. Bagaimana dengan pemimpin yang kafir? Tetap saja kita patuh. Teman-teman kita yang tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Jepang, selama kebijakan-kebijakan mereka tidak melanggar agama Allah SWT, kita wajib patuh. Kalau terjadi pelanggaran agama, maka kita tidak wajib patuh. Tapi kalaupun kita dipaksa untuk melakukannya, maka kita melakukan dengan memang paksaan tersebut, ya. Tapi kita dalam hati tidak menyukai pelanggaran-pelanggaran itu misalnya. Itu secara umum, ya, perintah agama seperti itu. Tetapi kalau sampai pada tingkat ada misalnya, ya,
pemimpin-pemimpin yang jauh dari agama, ya. Apalagi kalau sampai pada tingkat menyusahkan kaum muslimin, ya, kita bisa berlindung kepada Allah SWT dari keburukan mereka. Tetapi harus kita fahami, teman-teman sekalian, kalau masih belum melanggar apa yang Nabi SAW tolak ukurkan, maka kita tidak boleh sama sekali memberontak. Renungi kembali hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, yang beliau bersabda, yakunu ba'di aimmatun la yahtaduna bihadyi, ya, wa la yastannuna bisunnati. Akan datang nanti pemimpin-pemimpin sepeninggalku yang tidak mendapatkan petunjuk, ya, atau ilmu yang aku bawa dan tidak pula mengikuti sunnahku. Wa sayakumuna fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fi juthmanil ins. Dan nanti ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati syaitan, namun jasadnya jasad manusia. Artinya semua pemikirannya buruk, zalim, gitu kan. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah. Maka berkata sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, tepatnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku hidup di masa itu, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku menghadapi pemimpin seperti itu. Dia dan sekitarnya semua jasadnya manusia tapi hatinya syaitan. Gak ada kelembutan sama sekali, gak ada kasih sayang, gak ada prestasi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Maka kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang masyhur ini, in adrakta dzalika, dia mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in duriba wahraka wa ukhidha malika fasma' wa ati'. Kalau seandainya kau tiba di masa itu, maka tetap kau dengar dan patuh, ya, pada pemimpin, walaupun, ya, pundakmu dipukul dan hartamu diambil. Tetap dengar dan tetap taat dan patuh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi apa boleh buat, gitu kan? Kita terpaksa patuh misalnya, gitu ya. Tinggal kita berlindung kepada Allah SWT dari keburukan mereka. Tapi untuk angkat senjata nggak boleh, gitu kan? Seperti juga hadis Bukhari yang berbunyi la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'ata fil ma'ruf. Tidak boleh ada ketaatan pada bawah maksiat, tapi hanya pada yang ma'ruf saja. Maksudnya kita jangan ikuti kalau itu memang ada pelanggaran agama selama kita mampu. Tapi kalau sampai kita ditindas, dipaksa segala macam, maka apa boleh buat, ya? Ketaatan itu terjadi bukan karena kita suka, gitu. Ya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari juga, alal mar'il muslim alal mar'i muslim, setiap, ya, individu muslim, fi ma habba wa karih, alal mar'il muslim at-ta'ah, harusnya setiap muslim itu patuh, fi ma habba wa karih, apapun yang dia suka ataupun dia tidak suka, malam yu'mar bi ma'siyah, selama tidak disuruh bermaksiat. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Kalau dia diperintahkan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada juga ketaatan. Ya. Tetapi di sini, sebagaimana saya katakan tadi, dia tinggalkan, dia tidak usah kerjakan. Kalau ada orang yang imannya sangat kuat sampai dia harus dibunuh, ya sudah, gitu kan. Tapi kalau sampai dia masih bisa menolak dengan cara yang baik, ya sudah, dia tinggalkan. Kalau sampai dia dibunuh tadi, maka dia mati syahid dengan izin Allah SWT. Tapi kalau ada keadaan misalnya, dia seorang yang lemah, orang tua, ya, dia seorang wanita yang lemah, dia tidak bisa. Terpaksa dia ada lingkungan, dia belum bisa juga pindah dari wilayah itu. Maka ada peraturan-peraturan yang dia terpaksa harus menjalaninya, tidak bisa tidak. Hatinya yang penting tidak menyukainya. Begitu keadaannya. Tapi dari semua apa yang kita sampaikan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita berlindung dari kezaliman mereka. Dan Allah Maha Kuasa. Ada sebuah kisah unik dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau pernah diundang ke istana Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini seorang yang zalim waktu itu. Kalau kita bisa bahasakan Perdana Menteri, ya. Dia tangan kanannya khalifah dan dia boleh mengambil keputusan. Ya. Dan dia intinya selalu menyiksa orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Walaupun itu ulama.
Walaupun dalam kondisi benar gitu. Bukan cuma sekedar ulama, tapi dalam kondisi benar gitu. Maka dia pun masuk ke dalam ruangan, dan pada saat itu Hajjaj bin Yusuf di istananya sudah menyiapkan an-nato'. Nato' itu kulit hewan yang dikeringkan dan disiapkan, memang ditebarkan di lantai, ya, disiapkan untuk membunuh orang di atasnya. Jadi kalau orang mau dibunuh, ditaruh di situ supaya darahnya nggak muncrat ke sana sini, tertampung di dalam kulit hewan yang sudah dikeringkan dan dijahit satu sama yang lain sehingga menjadi besar gitu. Itu sering mereka membahasakan an-nato' was-saif, ya, kulit hewan yang sudah dikeringkan untuk menampung darah dan jasad orang yang dibunuh, dan saif adalah pedang yang digunakan untuk memenggal gitu. Nah pada saat itu Hajjaj bin Yusuf menyiapkan an-nato' was-saif. Biasanya kalau dia lakukan ini, dia akan membunuh orang gitu. Dipanggillah Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Begitu masuk, orang-orang di sekitarnya sudah tahu ini akan dibunuh gitu. Tapi dia masuk dalam kondisi dia mengucapkan dengan mulutnya, ya, seperti orang komat kamit dengan mulutnya. Tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf jadi lembut dan baik sama dia. Tiba-tiba saja. Jadi seperti orang yang ramah gitu. Bahkan memanggil Sa'id bin Musayyib duduk di singgasananya bersama-sama. Kemudian bertanya banyak hukum agama. Kemudian terdengarlah jawaban-jawaban yang berbobot dari Sa'id bin Musayyib dari hukum agama. Kemudian Hajjaj bin Yusuf mengatakan, kau adalah orang yang layak untuk dihormati. Lalu dia ambil parfum terbaiknya, lalu dia oleskan di baju dan di jenggot Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Setelah itu beliau keluar, ada satu orang yang tanya. Dia mengatakan, kami sangat yakin, orang itu bilang sama Sa'id bin Musayyib, saya sangat yakin Anda akan dibunuh. Anda akan dibunuh. Karena tidak pernah orang ini melakukan ditebarkannya kulit hewan yang keringkan tadi dengan pedang itu, kecuali dia akan membunuh orang. Gitu. Tapi kenapa Anda tadi bisa tidak dibunuh? Dan apa yang Anda ucapkan? Kami sempat melihat mulut Anda berkomat kamit. Dia mengatakan, saya mengatakan, ya Allah, jadikanlah keburukan orang ini dan kejahatannya serta kezalimannya justru menjadi kebaikan dan ketenangan jiwa buat hambamu. Maka Allah pun membalik keadaan dia menjadi, ya, baik kepada Sa'id bin Musayyib. Padahal orang ini zalim gitu. Nah itu yang dimaksudkan. Yang sedang kita beratkan tuh di situ. Kalau ada orang yang berlaku zalim pada kita, atasan kita atau pemimpin kita, maka kita justru berdoa agar Allah berikan dia hidayah dan agar kita diselamatkan dari keburukan dia. Itu kurang lebih inti daripada bahasan kita pada kesempatan ini sebenarnya. Doa pertama yang dianjurkan untuk berlindung dari kejahatan musuh, ya, dari kejahatan musuh dan juga kalau ada pemimpin yang zalim, ya. Maka yang disebutkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud jilid 2 halaman 89 dan disahihkan oleh Al-Hakim serta disepakati oleh Az-Zahabi di jilid 2 halaman 142. Di mana Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, sungguhnya kami menjadikanmu di leher-leher mereka atau menghadapi mereka. Maknanya itu. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan mereka. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita selamat dari keburukan orang-orang yang jahat pada kita. Orang-orang yang jahat pada kita. Jadi bukan kita harus melawan secara fisik, tapi bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT biar Allah yang mengambil alih keburukan orang ini gitu. Atau memberhentikan keburukan dia yang akan menimpa kita. Nah ini yang dimaksud dengan doa ini gitu ya. Dan makna daripada ya Allah kami menjadikanmu di leher mereka, maksudnya agar engkau yang menghadapinya. Ya. Ini kalimat meminta agar Allah SWT mengambil alih mereka udah. Ya, ini mirip dengan kejadian kalau Anda pernah dengar dalam riwayat Bukhari, ada seorang anak muda yang ditangkap oleh raja zalim dan raja ini berusaha untuk membunuh anak muda ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya dia sempat dibawa ke atas gunung yang tinggi, kemudian mau dilemparkan ya, dari atas gunung tersebut supaya dia mati. Tapi dia mengucapkan kalimat, Allahumma kfinihim ma syi'it. Ya Allah, ambil alihlah mereka ini gitu. Seperti itu kurang lebih maknanya. Nanti akan ada kita pelajari setelah ini insyaAllah. Doanya ya. Maka Allah pun mendatangkan badai angin sehingga membuat prajurit-prajurit tentara raja tersebut terbunuh, jatuh dari bukit gunung tadi dan anak muda itu selamat. Lalu dia kembali ke istana raja, lalu rajanya mengatakan, di mana prajurit-prajurit saya? Kata dia, telah Allah binasakan. Telah Allah binasakan. Lalu dia pun menyuruh prajurit baru lagi untuk membawa anak muda ini di atas kapal. Ya, kemudian menyuruh untuk mengikatnya dengan sebatang pohon
yang dirantai, tubuh anak muda yang dirantai di sebatang pohon yang berat, ya, atau sebuah batu intinya yang memberatkan dia, kemudian dibawa ke lautan lalu dicemplungin, dibuang, ditenggelamkan, ya. Dengan tujuan anak muda ini nanti terantai, nggak bisa lepas dan dia akan mati tenggelam. Tapi subhanallah, di tengah kapal anak muda ini ingatkan, raja kalian zalim, harusnya kalian sadar, tidak boleh ikut-ikutan gitu kan. Mereka tidak mau tahu, maka dia berdoa mengatakan, Allah makfinihim masyid, ya Allah tolonglah aku, ambil alih orang-orang ini gitu, ya. Jadi bukan kita yang melawan, tapi kita minta Allah yang melawan mereka gitu. Maka yang terjadi, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan ombak yang besar, menghantam kapal tersebut, tenggelam semua prajurit-prajurit Raja Zalim tadi, dan uniknya batang pohon yang diikatkan atau batu diingatkan di badan anak muda ini, itu terlepas. Dan akhirnya dia bisa berenang sampai ke pinggir pantai dan menyelamatkan diri. Dan ini kisah cukup panjang, tapi kurang lebih intisarinya seperti itu. Dan ada kalau lihat juga kasus peperangan Nabi SAW dan para sahabat. Apa yang Allah katakan di perang Badar pada saat 314 pasukan muslim memenangkan peperangan melawan 1.000 orang pasukan perang Quraisy, di mana orang-orang muslim hanya keluar dengan perlengkapan yang sederhana, ya, karena mereka hanya sekedar mau menahan kafilah dagang Quraisy tadinya. Akhirnya mereka menang dalam peperangan tersebut dengan melawan pasukan yang sangat besar dan siap untuk berperang dengan pasukan-pasukan yang berkuda, menggunakan baju besi, perisai dan segala macam perlengkapan perang yang siap. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir falam taqtuluhum walakinnallaha qatala wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah kalian yang membunuh musuh-musuh kalian itu, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kalian yang melempar pada saat kalian melepaskan lemparan, tombak kah, anak panah kah, tapi Allah lah yang telah melempar itu. Jadi kita meminta agar Allah terlibat dalam menghadapi musuh-musuh kita, begitu ya. Sehingga Allah nanti punya cara mendatangkan, apakah dimenangkan kita secara fisik, ya kita yang melawan, ataupun Allah SWT datangkan pertolongan dengan caranya. Ya, seperti itu. Nabi SAW pada saat perang Ahzab atau perang Khandak, di mana Madinah dikepung dengan 10.000 pasukan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah mengambil alih dan melawan mereka. Maka Allah mendatangkan setelah mengepung kota Madinah 43 atau 45 hari kurang lebih, Allah datangkan badai di musim dingin yang sangat gitu ya, atau yang pada satu malamnya dingin sekali. Kemudian Allah datangkan badai, angin, membuat porak-porandakan pasukan Ahzab itu, dan Allah mengajarkan Nabi SAW dan menjadi zikir ya bagi umat Islam, wa hazamal ahzaba wahda, dan Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Anda sering baca di Idul Adha itu ya, wa hazamal ahzaba wahda, dan mengalahkan pasukan Ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok. Anda bisa baca dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33. Allah mengatakan wahdah, artinya sendirian Allah mengalahkan mereka semua itu. Jadi kita kalau minta kepada Allah, Allah punya cara. Karena musuh depan mata kita, siapapun dia, ya, yang sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita senangi, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan buas pun yang mungkin akan menyerang kita juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil seorang salaf dulu melakukan perjalanan, kemudian dia di tengah hutan, pada saat tiba maghrib dia istirahat. Di awal malam dia bangun lalu dia sholat tahajud. Setelah 2 rakaat pertama dia sholat. Setelah sholat malam, tiba-tiba dia mengatakan di depan saya ada harimau yang meraung dengan keras. Dan kelihatannya dari wajah harimau ini, dari mimik, dia memperlihatkan gigi taringnya segala macam. Ini lagi kelaparan dan harimau ini pasti lebih kuat daripada saya. Saya nggak bisa lari lagi. Maka dia menggunakan tauhid dia, keyakinan kepada keesaan Allah SWT. Dia mengatakan, hai harimau, kalau seandainya Allah yang mengutusmu untuk datang kepadaku, untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Tapi kalau seandainya kau datang hanya untuk mengganggu ibadahku, aku akan minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, untuk menghancurkanmu. Maka tiba-tiba harimau tersebut yang tadinya matanya terbuka, membelalak, dia tundukkan pandangannya, dia tutup mulutnya sehingga giginya tidak kelihatan, lalu pergi meninggalkan orang soleh ini. Jadi itu ya rahasia daripada apa yang sedang kita bahas sebenarnya. Kita sedang meminta Allah lah yang mengambil alih untuk menghadapi mereka, gitu kan? Kemudian kita bilang juga wa na'udzubika min syururim, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan. Maksudnya jangan sampai apa yang mereka niatkan dari keburukan mencapai kami. Gangguan-gangguan itu mencapai kami atau berefek setelah mereka pun sudah terhukum, jangan sampai ada efeknya gitu. Nah, ini doa penting untuk bisa diamalkan. Kemudian doa yang lain,
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmidzi, Anda bisa di footnote 158 ya. Abu Daud sebutkan di jilid 3 halaman 42, Tirmidzi jilid 5 halaman 572, dan juga disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Tirmidzi jilid 3 halaman 183, yaitu ajaran Nabi SAW untuk kita baca, Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Artinya, ya Allah, engkau adalah sandaranku atau penopangku. Ya. Anta adudi wa anta nasir, dan engkau adalah penolongku atau yang memberikan kepadaku kemenangan. Bika ajulu, ya. Dengan pertolonganmu lah aku maju. Bisa juga bermakna berputar, ya. Melakukan perlawanan, penyerangan. Wa bika asulu, dan dengan pertolonganmu aku menundukkan musuh. Wa bika uqatil, dan dengan pertolonganmu pula aku akan memerangi musuh-musuh ini. Nah, ini dianjurkan dibaca pada saat ya kita sedang berhadapan dengan musuh di medan perang, atau mungkin Anda sedang berhadapan dengan sekelompok preman, penjahat, gitu kan. Atau mungkin ada pasukan-pasukan raja yang zalim yang akan mengganggu Anda, gitu kan. Dan Anda tidak dalam keadaan salah, maka Anda bisa berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah punya cara. Walaupun Anda tidak punya keterampilan bela diri, Allah SWT punya cara. Allah SWT punya cara yang tidak masuk di akal gitu. Ya, di akal manusia tidak bisa masuk dan diterima begitu saja, karena memang unik gitu, ya, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari doa ini kita bisa lihat bahwasanya mirip dengan penjelasan kami sebelumnya. Di sini kita mengembalikan kepada ketauhidan, bagaimana kita mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan seluruh perkara kita, ya, tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali dari Allah dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan Allahumma anta adudi, ya Allah, kaulah tempat aku bersandar. Artinya semua apa yang akan aku lakukan ini, semua tidak mungkin kecuali dengan bantuan darimu. Wa anta nasiri, nasir artinya penolong, dan hanya engkau lah penolongku, pemberi kemenangan. Bika ajulu, kenamulah aku maju, dengan pertolongan aku maju. Artinya ini bisa menghilangkan rasa ketakutan kita yang tadinya mau menyerang musuh, itu jadi hilang. Itu makna ajul, aku akan dengan pertolongan aku jadi berani. Mungkin tadinya kita pengecut atau tidak berani, jadi berani maju. Wabika asulu, dengan pertolonganmu pula aku menundukkan musuh. Jadi walaupun musuh itu besar tetap bisa tunduk. Allah punya cara. Bagaimana? Allahu a'lam. Pernah kasus waktu perang Badr, salah satu yang menjadi tawanan adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Ini paman Nabi SAW, waktu itu beliau belum masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan beliau terpaksa ikut berperang karena dipaksa oleh kaumnya, gitu. Dan Nabi SAW ingatkan, kalau pamanku, ya, jangan ada yang ganggu Abbas, karena memang dia terpaksa berperang, bukan dia mau, gitu. Waktu ditangkap dan ditawan, yang pegang dia Abdullah bin Mas'ud. Abbas radhiyallahu anhu orangnya tinggi besar, kekar. Artinya kalau kita lihat secara akal, nggak mungkin, ya, dan kasat mata, nggak mungkin Abdullah bin Mas'ud yang kurus kecil sekali. Ya, sampai pernah Abdullah bin Mas'ud naik di atas sebuah pohon kurma, lalu pakainya ditiup oleh angin, gitu kan? Ditiup oleh angin, dan di situ, ya, tersingkap betis beliau, Abdullah bin Mas'ud ini. Dan saking kecilnya betis tersebut sampai para sahabat tertawakan. Namun Nabi SAW luruskan dan mengatakan, apakah kalian tertawa dengan kecilnya betis, kedua betis Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud? Sesungguhnya dua betis itu lebih berat ditimbangan amal hari kiamat daripada gunung Uhud. Tapi memang beliau kecil sekali. Nah, waktu tawanan-tawanan Badr dikumpul, yang memegang tangan Abbas yang sangat besar, kekar gitu, adalah Abdullah bin Mas'ud, dan Abbas kesakitan. Teriak-teriak kesakitan gitu. Aduh sakit gitu ya. Setelah Abbas masuk Islam, ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda waktu di Badr ditahan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang Anda tahu sendiri bagaimana fisiknya, Anda kesakitan dengan postur badan yang luar biasa, kekarnya seperti ini. Maka kata beliau, demi Allah aku merasa seperti tanganku atau tulangku akan dipatahkan oleh dia. Ya. Tapi ini ada penjelasan tentunya, ya. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat Nabi SAW menjelaskan, itu bukan perbuatan Abdullah bin Mas'ud, tapi para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah gerakkan untuk, ya, melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongan kita dan menundukkan musuh itu. Dan yang terakhir, wabika uqatil,
Dan juga dengan pertolonganmu lah aku bisa memerangi musuh-musuh ini. Karena tidak semua orang bisa memerangi musuh. Kan butuh keberanian yang besar gitu. Doa yang terakhir di bab ke-36 ini, ya, tentu masih berlanjut ya bahasan kita, yaitu doa yang ketiga, diriwayatkan oleh Bukhari jilid 5 halaman 172, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini doa yang paling umum orang, atau zikir yang paling umum orang hafal gitu. Artinya cukuplah Allah bagi kami, dan dialah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Nah ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, pada saat orang-orang Quraisy ya, dikejar oleh kaum muslimin setelah perang Uhud. Anda tahu perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Ya. Di perang Badr sebelumnya tahun 2 Hijriah muslimin memenangkan peperangan. Tadi sudah saya sebutkan 314 muslim mengalahkan 1000 pasukan musuh. Ya. 1 tahun setelah itu orang-orang Quraisy tidak menerima mereka kalah. Mereka datang ke Uhud untuk menyerang Madinah. Dan mereka berjumlah 3.000 orang melawan 700 pasukan muslimin. Awal peperangan umat Islam menang. Tetapi ada 50 orang pemanah Nabi SAW di atas bukit pemanah, dilarang oleh Nabi SAW turun menang atau kalah, tapi mereka 43 orang, mereka tidak mau dengar, mereka pikir sudah menang, mereka turun mengumpulkan harta-harta rampasan perang. Akhirnya terbaliklah pada saat itu karena ada pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, waktu itu belum jadi muslim dia, manuver dari belakang bukit pemanah lalu membunuh 7 orang yang pemanah yang ada di atas bukit, lalu kemudian menyerang dari belakang, akhirnya terjadi kekalahan untuk kaum muslimin. Ringkas cerita, di awal peperangan umat Islam menang, di akhir peperangan itu dikalahkan muslimin, ya, karena tadi ada pelanggaran dari 43 pemanah Nabi SAW. Ya, ini Anda bisa lihat cukup banyak, kami sudah sering bahas, ada di Sirah Nabawiyah, di kajian YouTube, di playlist YouTube, ada juga di medsos, ya, khusus untuk Uhud Tour Travel yang Allah amanahkan kepada kami ini. Juga di situ kami sering sampaikan kalau jemaah sedang kami ajak ke lokasi perang Uhud, pasti kami ajak ke atas bukit pemanah dan menceritakan dari atas supaya lebih hidup, ya, menceritakan tentang peperangan tersebut. Setelah itu kaum muslimin pulang. Waktu itu terjadi hari Sabtu malam, hari Sabtu siang, hari Sabtu pagi peperangan, Sabtu malam mereka pulang dalam kondisi semua rata-rata terluka-luka. Pasukan muslimin waktu itu jumlahnya 770 orang terbunuh mati syahid, sisa 630 orang. Sisa 630 orang. Mereka semua terluka, termasuk Nabi SAW. Tidak ada satupun yang tidak terluka. Dan minimal orang di antara mereka di perang Uhud itu punya luka, ya, 2 atau 3 sabetan pedang. Anda bisa bayangkan, Anda kena silet saya sudah sakitnya luar biasa, bagaimana dengan sabetan pedang. Maka semua terluka. Namun pada saat sholat subuh di masjid, yang hadir cuma sedikit karena banyak yang luka parah, mereka sholat di rumah, Nabi SAW mengatakan telah turun wahyu kepadaku untuk mengejar Quraisy. Dan yang boleh mengejar hanya yang ada di Uhud kemarin, yang 630 orang itu. Tidak boleh ada pasukan baru. Maka disebarkanlah informasi itu di tengah-tengah muslimin, dan subhanallah tidak ada satu orang pun yang luput untuk ikut kembali. Walaupun mereka ada yang ditopang untuk naik ke atas kudanya atau untanya, ada yang dibalut dengan daun-daun, ya, untuk masa pemulihan. Mereka baru dikalahkan kemarin gitu. Lalu kemudian mereka menuju ke Hamrat Asad namanya. Ada satu lokasi, saya kurang tahu pasnya berapa kilometer, tapi belum jauh dari Madinah menuju ke Mekah. Di sana rupanya Quraisy baru melewati lokasi itu. Muslimin keluar dan mengejar mereka. Ya. Pada saat orang-orang Quraisy tahu, mereka kaget. Ini pasukan yang kemarin nih, yang kita kalahin gitu. Karena banyak yang dibunuh, banyak yang luka-luka, dan rata-rata mereka semua luka gitu. Maka mereka mau ngirim informasi, satu orang mata-mata ke Madinah, bicara sama pimpinan orang-orang munafik yang merupakan sekutu dari orang-orang Quraisy. Apa ini pasukan yang kemarin? Kata mereka, iya. Bahkan Muhammad tidak mengizinkan orang baru ikut berperang. Itu adalah orang-orang yang kemarin terluka. Justru karena itu ternyata orang-orang Quraisy jadi ketakutan gitu. Karena mereka berpikir orang-orang ini nggak mungkin keluar kecuali mereka diikuti dengan dendam menurut pemikiran mereka. Pasti mereka akan melawan gitu ya. Karena mereka mau melawan, mau keluar gitu. Biasanya orang kalau sudah luka nggak bakal mungkin kecuali iman yang menggerakkan dia mau melakukan itu. Maka orang-orang Quraisy mengirim satu orang yang suaranya keras lantang, lalu mengucapkan, Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang Quraisy sudah akan mengepung kalian, kembali menyerang kalian. Karena jumlah mereka, ya, itu tadinya datang 3.000 orang, yang meninggal 70, 60, 70 orang Quraisy.
maka masih ada 2.900 sekian orang. Jumlahnya besar sekali. Mau menghadapi 630 orang lagi yang sudah luka-luka gitu kan. Tapi mereka mau coba perang, sebelum perang fisik mereka kirim dulu orang untuk mematahkan semangat muslimin. Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, Inna nasa kajama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang sudah mengepung kalian, maksudnya orang Quraisy mengepung kalian, maka takutlah, pulanglah ke Madinah. Apa kata Allah? Fazaduhum imana. Malah bertambah iman mereka, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu mereka mengatakan, cukuplah Allah, ya, bagi kami, dan dia adalah sebaik-baik yang menangani urusan kami. Lalu Allah bilang, fanqalabu binikmatin minallahi wa fadl. Maka karena itu mereka kembali membawa nikmat Allah dan karunia-Nya. Ya. Orang-orang Quraisy hanya tidak berani menghadapi mereka. Maka yang tadinya semangat perang mereka sudah turun, sudah tidak ada lagi semangat untuk berperang, sekarang jadi semangat lagi untuk berperang gitu kan. Karena mereka tinggal selama 3 hari di Hamrat Asad, orang Quraisy tidak berani kembali. Ya. Akhirnya mereka kembali walaupun tubuh mereka penuh dengan luka-luka, dengan semangat yang besar, semangat yang baru gitu kan. Karena kejadian ini tentu. Ini rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk keluar, tidak membawa pasukan baru. Allahu a'lam.